Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri Salsabila dengan NIM 2112C1006 dari Prodi S1 Kimia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuangan data metode grab yang ketiga. Nah, sama seperti sebelumnya, metode grab yang ketiga ini masih mengenai pembuangan data untuk digunakan jika dua data teratas dan dua data terbawah dalam keadaan sedikit menyimpang atau berbeda dengan data yang lain. Jadi outlier datanya ada di dua data teratas atau dua data terbawah. Nah, untuk mengetahui apakah ada data yang menyimpang ataukah tidak, mungkin langsung saja kita langsung olah datanya dengan cara yang pertama, kita urutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Nah, setelah kita urutkan datanya, kita di sini mencari 3 jenis varian, di mana varian yang pertama itu adalah varian tanpa terendah, yaitu tanpa data yang pertama dan data yang kedua. Lalu kita mencari data varian yang tanpa tertinggi. Ini karena kita menggunakan datanya sebanyak 7 data, maka di sini varian tanpa tertingginya itu tanpa melibatkan data ke-6 dan data ke-7. Nah, untuk varian lengkap ini kita mencari varian total ya secara keseluruhan. Nah, mungkin langsung saja kita mencari varian yang pertama dulu, yaitu varian tanpa terendah. Maka rumusnya adalah sama dengan var titik S. Nah, di sini tanpa X1 dan X2, berarti kita bloknya dari data X3 sampai X7. Lalu enter. Nah, untuk yang selanjutnya adalah varian tanpa tertinggi, yaitu tanpa XN dikurangi 1 dan XN. Berarti ini tanpa data ke-6 dan data ke-7. Jadi kita bloknya dari yang pertama sampai ke 5. Ya. Nah, lalu untuk varian lengkap, ini semuanya kita blok. Semuanya kita ikut sertakan. Seperti ini. Nah, kemudian kita dapat mencari nilai data minimal atau data maksimalnya dengan cara rumus yang sudah disajikan. Nah, ini rumusnya sama, yang membedakan hanya di bagian S kuadrat N dikurangi 2-nya saja. Nah, karena di sini G3 rendah, maka yang digunakan adalah yang ini, di mana varian tanpa terendah. Nah, langsung saja mungkin kita aplikasikan rumusnya, yaitu sama dengan 1 dikurangi N dikurangi 3 itu adalah berarti 7 dikurangi 3, tutup kurung. Nah, ini dikali dengan S kuadrat N kurangi 2. Karena yang rendah, maka dipilihnya yang itu. Lalu dibagi dengan N dikurangi 1. N dikurangi 1 itu adalah 7 dikurangi 1 dikali dengan varian lengkap ya, S kuadrat. Lalu kita enter. Nah, kita dapatkan G3-nya sebesar 0,6725 sekian untuk G3 rendah. Kita masukkan saja langsung ke kesimpulannya. Dan untuk G kritisnya itu sebesar 0,898. Nah, ini adalah ketentuan di mana untuk grup 3 dengan banyak data 7, maka G kritisnya sebesar 0,898. Nah, ini karena G3-nya lebih rendah, maka simbolnya seperti ini. Dan untuk kesimpulannya, karena G3 lebih kecil daripada G kritis, maka tidak ada data yang dibuang. Untuk G3 tinggi, kita masukkan rumusnya sama seperti yang data minimum tadi ya. Sama dengan 1 dikurangi dalam kurung N dikurangi 3, berarti 7 dikurangi 3, tutup kurung, dikali dengan S kuadrat N kurangi 2 yang varian
tanpa tertinggi. Nah, lalu dibagi dengan N dikurangi 1. N-nya itu adalah 7 dikurangi 1 dikali dengan S kuadrat atau varian lengkap. Nah, lalu enter. Nah, untuk kesimpulannya kita masukkan saja G3 tingginya dan G3 kritisnya sebesar 0,898. Nah, karena nilainya ini lebih kecil yang G3 tingginya, maka simbolnya seperti ini. Dan untuk kesimpulannya, karena G3 tinggi itu lebih kecil daripada G kritis, maka tidak ada data yang dibuang. Nah, jadi kedua datanya itu tidak ada yang dibuang, baik data minimum maupun data maksimumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.